Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ashabul Fadilah, Sahibul Majlis, guru kita Al-Ustaz Mardani Ismail Sarjana Agama, maka Allah betul hayati wa ulumi beserta keluarga besarnya, hadratina kiram, para asatiz, para guru-guru, para tokoh agama yang hadir, di antaranya guru kita Ustaz Usli Effendi Sarjana Agama, guru kita Al-Mukarram Ustaz Teguh Hartadi MPD, guru kita Ustaz Said SPDI sekaligus merupakan ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa, guru kita Ustaz Muhlisin Susanto, guru kita orang tua kita Bapak Ustaz Muhyiddin, guru kita Ustaz Saiful Anwar Hazid, dan para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan data namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Selanjutnya para orang tua, bapak-bapak haji, para tokoh masyarakat yang hadir, di antaranya yang terhormat Bapak Jainuddin HN sekaligus merupakan wakil ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa, Bapak Haji Sulkan, kemudian juga Bapak Haji Nugroho Fajar, Bapak Haji Mulyono, dan bapak-bapak haji lainnya yang banyak di sini. Mohon maaf tidak kami sebutkan namanya, bukan tidak berkenan tapi tidak kenal dan belum kami berkenalan mungkin. Kemudian juga seluruh hadirin, para tokoh pemuda, bapak-bapak, para undangan jamaah Majlis Jamiatul Khair yang datang dari Jemblongan, yang datang dari lingkungan RW 12 dan sekitarnya, juga ibu-ibu, seluruh hadirin hadirat sidang majelis yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, di cuaca yang cerah ini, alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti satu mata acara, yaitu penutupan sementara atau tawakufan Majlis Jamiatul Khair yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Mardani Ismail. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, yang hadir yang ikunnya dari rumah menyaksikan dari channel YouTube Bang Amor, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat promosi sekalian ya, mudah-mudahan subscriber naik terus. Kemudian salawat terjadi salam semoga tercurah terlimpahkan junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad SAW pada seluruh keberadaan para sahabatnya, mudah-mudahan sampai juga kepada kita umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, acara tadi sudah diawali dengan pembacaan salah silah doa tahlil ahli kubur yang sudah disampaikan dan dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Usli Effendi Sarjana Agama. Mudah-mudahan niat segala doa-doa yang baik sudah disampaikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk mempersingkat acara, akan kami sampaikan dan kami bacakan tertib acara yang kita laksanakan pada awal sampai dengan akhir nanti. Yaitu yang pertama, nanti kita buka dengan pembacaan umum kitab, kemudian nanti akan kita bacakan dan kita dengarkan pembacaan salawat Nabi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Saiful Anwar Hazid. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan pertama dari Sahibul Majlis, kemudian sambutan dari atas nama tokoh pemuda,
Dan acara ini kita pada malam hari ini itu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukram wal Muhtaram Kiai Haji Agus Ahmad Subhan, dan nanti insya Allah kita tutup dengan doa dan ramah tamah. Baik hadirin jamaah sekalian, demi untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali dan kita buka acara kita ini dengan pembacaan umum kita suratul Fatihah. Tentunya kita berharap dengan datangnya kita di tempat ini dan mengikuti acara ini semua senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Jemaah sekalian, marilah kita ikuti pembacaan salawat Nabi yang akan dipimpin disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Saiful Anwar Hazati. Persilakan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Agama dan mauizah serta nasihat-nasihat lainnya yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Agus Ahmad Subhan. Kepadanya dipersilakan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum wa man lahu haqqun alaina. Inna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yataghashshahum bi rahmah maghfirah. Wa anna Allah yataqabbalu salatana wa du'ana wa yarzuquna husnal khatimah 'indal maut ba'da tulil umri fi ta'atillah wa yudhu bi khairin rabbin wa afiyah wa salamah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala,
Al-babul awal bi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allum wa sawaiduhu minan naqli wal aqli. Fadilatul ilmi syawahiduha minal qur'ani qauluhu azza wa jalla Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Panzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa salasa bi ahli ilmi wa nahika bihada syarafan wa fadlan wa jalaan wa nablan. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin fi sab'i mi'atin darajatin. Ma baina darajataini masyiratun khamsumi'ati amin. Wa qala azza wa jalla qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Wa qala ta'ala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmun minal kitab. Wa qala ta'ala wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bih tanbihan ala annahu iqtadara bi quwwatil ilmi. Sadaqallahu alazim. Kira-kira sudah pada paham? Ya walaupun kita tawakupan, ya kita ngaji aja udah. Ya kan? Saya lagi males ngomong, ngarang-ngarang, maksudnya mikir. Kalau bawa kitab kan tinggal baca. Hadirin, insya Allah tawakupan kita malam ini mabrur. Bukan haji doang, bukan umroh doang yang mabrur. Tawakupan ada yang mabrur, ada yang kagak. Ciri tawakupan mabrur, tibil kalam wa it'ami ta'am. Ada nasihat, ada makanan. Mabrur namanya. Alhamdulillah. Malam ini kita dapat nasihat, makanan nyambrak. Barokah ini. Ini makanan orang ikhlas. Makan. Jangan pakai segen-segen. Insya Allah kalau makanan orang pemurah obat. Makanan orang pelit penyakit. Bukan saya ngomong, Nabi kasih tahu makanan orang pemurah obat, makanan orang pelit penyakit. Kiai Mardani, saya tanya nih murid-muridnya, pelit apa pemurah? Jadi dia lo dipanen mulu ngaji. Guru tahu susahnya murid, tapi murid pura-pura nggak tahu pada saat gurunya susah. Itu bedanya murid sama guru. Susahnya murid, guru tahu. Susahnya guru, murid pura-pura nggak tahu. Jangan yang bokeh yang punya duit pura-pura. Ya kan, cirinya gampang. Menjelang Ramadan, murid duitnya banyak, tapi nggak beliin sarung BHS guru. Itu murid. Kadang-kadang duit banyak BHS kagak. Atlas pun nggak nyampe. Atlas itu pakai top, kol-kola itu. Makanya nyebutnya Atlas. Itu kira-kira ibu-ibu kol-kola subro apa kubro? Ya kan, kadang-kadang banyak duit. BHS kagak, Atlas kagak, gajah duduk juga kagak. Akhirnya gurunya dibeliin sarung gajah temurung. Tahun selanjutnya nggak ngirimin sarung. Gurunya nanya, kenapa ngirimin sarung? Gajahnya mati guru. Ternyata temurung itu lagi sakit tuh gajah. Ya alhamdulillah kita. Cuman kan iklannya nggak bohong, iklan sarung. Ya kan? Kalau iklan kapal api mesti kita pertanyakan. Bukti kita buka plastiknya nggak ada kapalnya. Ya kan? Dan terus kopi luwak yang katanya dari musang, kita buka plastiknya nggak ada musang. Tapi kalau iklan sarung itu nyaris benar, ya kan? Misalnya sarung gajah duduk, dibuka sarung kelihatan belalai. Ini saya ngomong belalai.
Udahlah, kita ngaji santai aja. Di rumah kita dapat puyeng. Di majelis serius, makin pusing kalau kita. Ya kan? Kadang-kadang kan saudara yang hadir di majelis ini ada yang habis berantem sama bini. Daripada pusing di ngaji dah. Ada yang lagi banyak utang, ngaji dah. Sampai majelis itu guru jelasin lempeng. Ya udah, makin stres kemudian. Jadi kita ini di majelis berada di taman di taman surga. Makanya guru paham, gembira. Alhamdulillah ya Allah. Dulu saya bengal banget dapat hidayah. Mau hadir ke majelis ilmu. Iya. Itu kitab mau paham nggak paham, yang penting tenteng. Bawa. Ya kan? Orang buka walaupun halamannya nyasar. Ya. Yang penting manggut aja. Action aja dulu action. Ya kan? Kita belum bisa sepenuhnya benar, minimal mirip-mirip orang benar. Action aja. Kata orang kan buka kitab di depan rumahnya diulak-balik, kata orang kok dari mutolaah. Itu kita belum ulak-balik sampai gue bingung yang mana yang mulai dibaca. Ternyata dia lagi kedal hadirnya. Itu ya, saya punya kawan ke Solo, Habib Anis pernah baca doa itu ulama habaib, ulama yang hadir nangis. Teman saya jarang ngaji, cuma nasib dia bagus, duduk dekat ulama. Dia ikut nangis. Kata teman yang lain, lo makanya jangan suruh sama dia. Kita selama ini ponis dia jelek, dia jarang ngaji. Ternyata dia paling pintar dibanding kita. Kata yang ngatur, lo tau dari mana dia pintar? Itu ulama kalian nangis dibacain doa, dia ikut nangis. Berarti dia ngerti. Begitu selesai ditanya, itu doa tadi artinya apaan? Tapi kan udah tahu. Kalau nggak tahu nggak perlu nangis. Gue nyari selamat. Sebab yang lain nangis, gue diem aja kelihatan tololnya gue. Nanti itu doa sedih. Nah, hadirin, malam ini saya jujur aja nih. Tadi pagi saya lagi ceramah di Cianjur. Sama Kiai Mardani, tadi saya masih di tol Parung Kuda, setengah 8. Saya bilang, Kiai, saya nyampe sono setengah 9. Oh, telat terus, begitu hari ini ngomong. Tahlil 5 menit, rawih 7 menit. Saya bilang, yang baca rawih sudah Kopaja itu. Walaupun Kopaja udah mabuk. Mana mungkin baca rawih 7 menit? Pokoknya lu telat dah. Akhirnya tuh supir yang bawa mobil saya ngencang juga. Itu hampir istri saya ke bawah, mau ipar saya ke bawah. Dan ternyata saya mau pulangin dulu baru saya kesini. Udah kagak Uber aja udah. Alhamdulillah saya sampai di sini. Tahlil baru mau kelar. Kan sialan Kiai Mardani. Luar biasa. Nah, hadirin, malam ini kita menjelaskan tentang fadilah ilmu wa ta'lim. Fadilah mengajarkan ilmu, wa ta'allum, fadilah mempelajari ilmu. Itu masing-masing ada fadilahnya tuh. Ini kitab yang kita bawa, kitab Ihya Ulumuddin. Kitabnya tebel. Itu cucunya Kiai Mardani itu ngaji di Ustaz Sahlan. Bocah kecil kok kitabnya gedean kitabnya daripada orangnya. Fadilah tentang ilmu, fadilah tentang taklim, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Fadilah tentang ta'allum, mempelajari ilmu. Di kitab ini dijelaskan wasawahiduhu. Adapun dalil-dalil daripada fadilah ilmu, fadilah taklim, fadilah mempelajari ilmu, minan naqli wal aqli, itu diambil dari dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli. Maka dimulai fadilatul ilmi tentang masalah fadilah ilmu. Ini penting. Yang hadir semua nih. Masya Allah nih wajahnya
wajah-wajah pemburu ilmu semua nih. Kayaknya dia kalau ngaji libur kelamaan nih, stres dia nih. Ya kan? Apa sebaliknya? Ya kan? Luar biasa ini, orang-orang yang optimis. Makanya kalau kita punya masa lalu kurang bagus, anggap masa lalu itu kenangan. Masa sekarang kenyataan. Masa depan cita-cita dan harapan. Itu kalau bicara masa lalu, bicara dosa masa lalu jangan pernah dilupain. Sebab orang yang melupakan dosa di masa lalu tidak akan segan untuk mengulangi perbuatan dosanya di masa yang akan datang. Kenapa orang asik mengulang-ulang perbuatan dosa? Sebab dia melupakan dosanya di masa lalu. Sedangkan dosa itu indallah mahfudatun. Di sisi Allah sudah tercatat. Biadadiha wa mahaliha wa zamaniha. Berapa jumlahnya? Di mana tempatnya? Kapan waktunya? Udah tercatat. Di antara kita nggak ada yang bersih, nggak ada yang sunyi dari perbuatan dosa. Kewajiban kita taubat kepada Allah. Ya kan? Dosa mata, dosa mulut, udah pasti. Belum hati kita. Dengki, hasut, ya kan? Sombong. Orang dengki itu berarti terkena penyakit hati. Dan orang dengki itu zawali nikmatil ghair, menginginkan nikmat orang lain hilang. Makanya orang dengki itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bawaannya susah aja kalau melihat orang senang, bawaannya senang aja kalau melihat orang susah. Bahkan orang dengki itu masih bisa senang padahal dia lebih susah, karena melihat orang yang didengkinya lebih susah daripada dia. Contohnya bagaimana? Tukang salak masuk komplek tentara, ada tulisan pedagang dilarang masuk. Itu tukang salak udah kadang masuk. Akhirnya tentara yang jaga pos nanya, Pak mau kemana? Kata tukang salak mau dagang. Ya saya juga nanya, Bapak pasti mau dagang. Gak mungkin Bapak motor bawa pikulan. Bapak nggak baca di depan ada tulisan pedagang dilarang masuk. Wah, saya nggak baca. Bapak udah salah, peraturan harus ditegakkan. Bapak harus dihukum. Hukumannya apa itu? Pantatnya dimasukin salak. Itu tukang salak, begitu dimasukin salak ke pantatnya, kejeritnya luar biasa. Pilu, pedih. Siapapun tidak akan sanggup untuk mendengarnya. Dimasukin salah kedua, makin kencang teriak. Dimasukin salah ketiga, makin menjadi-jadi. Tapi begitu dimasukin salah keempat, dia ketawa. Ini tentara bingung, kenapa jadi ketawa dia nih? Akhirnya penasaran tentara, gue masukin lagi salah kelima, dimasukin ke patah salah yang kelima, makin kencang ketawanya. Hadirin, usut punya usut, itu tukang salak tertawa karena ngelihat ada tukang durian ikut masuk. Kira-kira paham nggak? Tuh orang hasut tuh begitu. Dia kan dia menderita tuh dimasukin salak matanya, tapi dia bisa ketawa karena ngelihat orang yang dihasut itu tukang durian bakal lebih perih daripada tukang salak. Dari mikir gua aja ngopetnya kayak gitu, apalagi tadi itu tukang salak kegiatan banget. Gua pengen dengerin cerita. Oh, zawali nikmatul penyakit hati itu. Nih bulan Sya'ban ditadhiril qulub minal uyub. Bulan di mana kita berlatih membersihkan hati daripada segala aib. Wangi itu hasud, wangi itu sombong, sombong pakaian Allah, dan yang kelakuannya sombong makhluk Allah satu, iblis. Kalau orang Betawi katanya belis. Iblis maksiatnya satu, sombong. Yas'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Allah Adam.
Makanya pada saat Allah perintahkan sujud memberi hormat kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggak, dia sombong. Iblis. Dan di Quran diceritakan iblis maksiatnya macam-macam. Mana tahu sombong? Enggak ada tuh dijelasin di Quran maupun hadis. Iblis maksiat karena ngintip orang kontrakan. Iblis maksiat gara-gara nyolong mangga Pak Haji. Kan ada anak muda nyolong supaya legal, gimana cari? Begitu dia nyolong mangga, Pak Haji negor. Itu mangga punya saya. Maaf Pak Haji, mangga itu punya Allah. Sebab tumbuh di bumi Allah dan saya pun makhluk Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan mangga ini berbuah, maka pun mangga Pak Haji tidak akan berbuah. Karena saya makhluk Allah, saya berhak menikmati mangga Pak Haji dan Pak Haji berhak marah dengan saya. Karena kita hanyalah makhluk. Pak Haji diam. Tapi walaupun tua, pintar nih Pak Haji. Dia pulang ambil balok. Kata anak muda, Pak Haji mau ngapain? Ini mangga Allah. Ini pun balok Allah. Jadi kalau balok ini kena Allah, berarti atas kehendak Allah. Jadi kacau semua. Oh, ya kan? Orang sekarang kan lagunya begitu. Ngaji baru dikit, lagunya udah luar biasa. Ya kan? Budak-budak belum kuat. Ya kan? Jurus doang dipelajarin, emang kembangannya cakep. Ya kan? Dia tahu mana serup, mana kulit, mana buang serong. Jadi begitu Pak. Tapi budak-budaknya belum kuat. Makanya kita kalau ngaji dulu, budak-budak dulu dibikin kuat. Alif, ba, ta, sa, dikenalin huruf. Alif patah, alif kasroi, alif domau, a, i, u. Biar kuat budak-budak kita. Makanya ada guru ngajar anak kecil, muridnya kagak lihat bayaran, gurunya nggak enak minta bayaran. Murid disuruh meja, ba kata ba, ya roh, kasroh, fathah, ya baca, bayar. Ya maaf bapak-bapak, maaf ibu-ibu, kita tuh kadang-kadang buat kepentingan dunia nggak ada yang clear. Buat kepentingan agama, pelitnya 17 setan. Coba buat majelis, pelit kemenangan kita. Coba buat kepentingan agama, syiar, maulid, Isra Mi'raj, santunan yatim, pelit. Kita memposisikan kayak orang miskin. Tapi begitu kepentingan dunia yang menyenangkan sahabat kita, tur Pangandaran, tur Bali. Jangan yang punya duit, yang bokeh maksain cari pinjaman. Yang penting bisa berangkat. Utang-utang dibelain. Ya kan sampai di Bali cuma melihat bule turis pada rebahan di pantai. Lu ngapain ngeliat utangin bule? Nggak ada orang di pinggir pantai baca Ratibul Hadan. Nggak ada orang di pinggir pantai. Ayo dah, supaya kita berkah kalau kemari dari pantai ini, kita dahului dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita lanjutkan dengan baca maulid berjanji. Gitu nggak ada yang begitu. Tuh, kalau kepentingan dunia, kepentingan yang menyenangkan syahwat kita. Kita ini hadir ke majelis ilmu, tapi syahwat sering kita ikutin. Kenapa kita hidup melulu? Karena syahwat kita ikutin. Punya duit, senang. Karena sesuai sama syahwat kita. Bokeh, melulu. Karena nggak cocok sama syahwat kita. Padahal lagi punya duit, Allah yang nentuin. Lagi bokeh, Allah juga yang nentuin. Dan Allah tahu yang terbaik buat kita. Lagi punya duit, Allah tahu jadi baik buat kita. Lagi bokeh, Allah tahu jadi baik buat kita. Ada orang lagi bokeh, lagi bengong depan rumahnya, temannya datang nyamper ngomong begini, kawan, gerangan apakah yang menyebabkan kau diam 1000 bahasa? Kayaknya kau bengong-bengong saja. Kata temannya, ya gue lagi banyak masalah ya. Ya udah kawan, bagaimana kalau kita mau puncak? Di mobil ada 2 orang, ketiga sama gue. Kalau lu ngikut jadi berempat. Kita ke Cibodas, kita nyantai di Cibodas. Yang diajak ngomong gini, masalah gue sebetulnya gak banyak. Apa?
hari ini gue lagi bokek. Itu yang menyebabkan gue diam 1000 bahasa. Jadi lu nggak mau ngikut di karena bokek? Iya. Berat dah kalau lu ngikut. Temennya ngomong gini, ya udah. Kalau lu nggak ngikut karena bokek itu keputusan bagus. Kan sialan temen gue. Harusnya kan teman yang baik ngomongnya nggak begitu. Kalau CS besti pasti ngomongnya begini. Alah, lu jangan mikirin dah, ngambil duit kayak bukan temen aja. Tuh, masih begitu. Malah ngomong gini. Kalau lu nggak ngikut kan nggak punya duit, itu keputusan kamu. Sebab kalau lu ngikut pasti nyusahin. Akhirnya dia gara-gara temen datang makin sakit hati. Temennya ke puncak, di bodas bertiga, dia ngeluh di rumah. Nih, kalau ngikutin nafsu, dia bilang, ya Allah, begini banget saya ya. Seandainya saya punya duit, enak ya Allah, ke puncak, ke Cibodas, duduk di atas rumput, bagaikan di atas permadani. Amin, sepoi-sepoi basah. Kopi enak, rokok enak ya Allah. Coba kalau saya punya duit, nggak semenderita begini ya Allah. Ngeluh dia. Karena Anda yang pakai nafsu. Padahal yang bikin bokeh Allah, dan Allah pengen nyelamatin dia. Nggak lama, telepon dia berdering. Pada saat sore hari, teleponnya berdering. Begitu diangkat, dikabarin temennya ke puncak, mobilnya nyebut jurang. Penumpangnya mati semua. Apa yang bilang? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Untuk bokeh ya Allah. Kalau nggak bokeh, nyungsung juga saya. Kalau masih selamat, malah kita marah-marah. Tukang taman, bersihin taman, gaji 50.000, punya anak 2, istri 1, satu keluarga berempat. Setiap gajian 50.000 dibayar putus. Itu 50.000 buat makan 4 orang, nyaris pas-pasan, jauh dari cukup. Bapaknya sakit. Kata anaknya, kata bininya, ya bapak sehat aja gitu kurang makan. Pegang gaji cuma bocah, ini bapak sakit. Padahal yang bikin sakit bapaknya, hakikatnya Allah. Ngeluh bininya, ngeluh anak-anaknya. Tetangganya temen, si tukang taman itu sakit. Tetangganya ada yang main apel, ada yang main anggur, ada yang main jeruk, ada yang main nasi padang. Yang nggak bawa apa-apa nasi amplop. Itu anak sama bininya, 2 anak sama bini yang tadinya ngeluh, akhirnya jadi senang. Sebab bapaknya sehat gak pernah makan apel, bapaknya sehat gak pernah makan anggur, gak pernah makan jeruk, gak pernah makan nasi padang. Gara-gara bapaknya sakit, jeruk, apel, nasi padang, anggur makan. Akhirnya anak dan 2 bini dan 2 anaknya tadinya ngeluh, ujung-ujungnya angkat tangan berdoa. Doanya apa? Ya Allah, perpanjanglah sampai bapak. Kadang-kadang sesuatu yang kita kadang menjadi kebaikan, sesuatu yang kita demen malah jadi bahaya. Nah, kembali hadirin, kita kembali ke fadilah ilmu. Nih, hampir berapa lama saya kasih? 40 menit, tinggal berapa menit kata gue? 20. Kalau lebih, interupsi, oke? Kasih tahu. Ayat pertama tentang masalah ilmu. Qauluhu azza wa jalla. Ini kitab ditulis oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ayat pertama apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qadiman bil qis. Itu ayat pertama. Masalah ilmu. Syahidallah ay bayyana, telah menyatakan. Siapa yang menyatakan? Allahu Allah. Jadi panggil. Telah menyatakan Allah annahu, bahwasanya, domir sama. Dan marja'nya annahu, bahwasanya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia itu marja'nya ke siapa? Allah. Kembalinya ke Allah. Itu nanti kan marji'.
Ngerti-ngerti aja ya. Tidak ada Tuhan, Allah sudah menyatakan illahu, kecuali Allah, kecuali Dia. Ini wiridan para awliya, wiridannya para wali. Ya kan? Makanya ada Thariqah As-Satoriyah itu wiridan begitu. Di mulut, di hati Allah, Allah. Makanya kalimat Allah, Allahu, alifnya hilang, dibacanya lillah. Lamnya hilang, dibacanya lahu. Lamnya hilang lagi, dibaca hu. Kalau kita wiridan Allah, Allah, awalnya Allah, akhirnya Allah, dicepetin sama. Baca pelan, Allahu, 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 Allah. Pasti awalnya Allah, akhirnya Allah. Hebatnya kalau kita nyebut Allah. Dicepetin, Allahu, Allahu, Allah, 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 cuma sama. Coba kalau kita wiridan nyebutnya Tuhan, 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 aman masih pelan. Kencangan dikit, Tuhan, tuh, Tuhan, tuh, Tuhan. Cepetan lagi, Tuhan, 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 tuh jadi kurang ajar kita. Thariqah. Dulu di Baghdad ada 3 thariqah. Naqsabandiyah, Qadiriyah, Satoriyah. Naqsabandiyah, Qadiriyah banyak pengikutnya. Satoriyah kurang, akhirnya pindah ke India banyak pengikutnya. Dan masuk ke Mekah, masuk ke Madinah seimbang dengan thariqah Naqsabandiyah dan thariqah Qadiriyah. Itu dibawa oleh Syekh Abdullah As-Satori. Kemudian ke Indonesia dibawa sama siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itu yang makamnya di Aceh, Siak Kuala. Syekh Abdul Rauf punya murid 2 pilihan. Salah satunya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Itu thariqahnya Satoriyah. Besok diajak ziarah sama Kiai Mardani ya. Pelajarin itu yang benar. Kita ziarah mana? Banten. Sultan Hasanuddin. Pelajarin, hayati ziarah kita. Saya kalau bicara ziarah Sultan Hasanuddin punya cerita lucu. Dulu saya ngajar tokel semua. Makanya di majelis ini kasih nama At-Taubah. At-Taubah 1, At-Taubah 2, At-Taubah 3, hampir 14 At-Taubah seminggu. Itu yang ngaji preman semua. Saya nanya guru saya, Kiai apa sih? Kok saya jadi gurunya preman? Kata guru saya gini, ya kalau yang ngaji sama Agus bukan preman, Agus nggak kelihatan ustaznya. Pas saya ngaca, iya bukan ada potongan ya. Bukan ada potongan ustaz gua. Dan kalau Agus jalan sama kiai-kiai kelihatan nggak kiainya? Enggak, gara-gara jalan sama preman, makanya kelihatan kiainya. Nah juga ya. Ceritanya ke Sultan Hasanuddin ini ziarah. Saya baca begini. Salamullah ya sadar minar rahman ya bisakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Kan enak saya baca. Tu'inuna tugituna bihimmatikum wajadwakum fahmuna waktuna atayakum hadayakum. Itu murid saya yang oke semua. Jawabnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa dari aku. Itu yang ziarah melihatin saya semua. Saya nengok, woi salah. Ketawa semua. Wah itu salah. Tapi saya senang sama mereka. Kenapa? Orang yang tadi nakal, tadi pengen bertobat kepada Allah. Orang yang baik adalah orang yang bersalah kemudian dia bertobat kepada Allah. Itu orang yang baik. Gak ada orang yang gak pernah berbuat salah. Makanya lu kalau pengen punya teman yang baik-baik aja, lu berteman sama malaikat. Malaikat gak punya syahwat. Lah ya, so boleh aku makan kagak, minum kagak. Makanya gak punya syahwat. Malaikat gak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat disuruh sujud, sampai kiamat sujud. Malaikat ada yang jagain trompet aja, Israfil.
Itu antam aja dia. Doain yang nanti pilek dia. Pilek wakil, berantakan. Paling juga tuh ngeri tuh. Untung Isnopel nggak pernah pilek aja. Kau kali pakai, selesai. Selesai. Ya kan? Anak kecil yang lahir waktu itu langsung ubanan. Saking kagetnya, kiamat. Malaikat. Bahkan ada malaikat Bapak Ibu yang tangannya 1000, jari-jari 1000. Nabi Mi'raj ketemu. Kata Nabi ke malaikat Jibril, itu tanya itu malaikat itu tugasnya ngapain? Dari tanya sama Jibril, tugas kamu ngapain? Itu hujan. Nabi nanya, iya, ya Rasulullah, tugas saya itu hujan. Ya kan? Ini kayaknya malaikat bisa bahasa Betawi nih. Sebab dia ngomongnya hujan. Betawi kan, kalau ngomong ada aja huruf yang dihilangin. Hujan jadi hujan. Lagi orang Betawi kalau ngomong hujan kayak enak banget. Kalau di jalan awas ada hujan. Jalan ketemu ular, ada ularnya. Ini Betawi mana itu? Ada ular. Orang Betawi sigap. Ketemu ular, awas ada ular. Dia kabur, ular kabur. Itu ular di semak-semak aja istighfar tuh. Dia lakuin manusia begitu banget, galak banget ya. Orang Betawi. Tandes omongannya, tapi insya Allah baik hatinya. Coba anak minta jajan. Kadang-kadang bapaknya marah, jajan mulu tapi nasi. Bener kan? Ngalamin nggak kemarin? Sama gue. Bapak kita kadang-kadang begitu, jajan mulu tapi nasi. Kaget kita, tapi kita ke warung seneng. Ditanya teman gimana lo? Bapak gue marah, tapi asik juga akhiran. Kita bisa jajan. Ada yang bapaknya baik banget, letak nggak pernah. Ngomelin nggak pernah. Anak minta jajan dinasihatin, jangan jajan ya nak. Kan nanti serawat, nanti giginya berubah. Emang gak diomelin tuh anak, tapi gak dikasih duit. Akhirnya tuh anak tidur sambil menghayal coki-coki, sambil menghayal pastor, sambil menghayal ciki. Kita nih Betawi religius, urusan agama nomor 1. Makanya orang Betawi kalau kagak ngaji aneh. Orang Betawi kalau kita baca Quran dipertanyakan kebetawian lu. Ya kan? Makanan pasti idolanya jengkol. Anak Betawi nggak ada jengkol dipertanyakan kebetawiannya. Itu orang Betawi. Makanya orang dari mana-mana kalau dia azan di masjid suaranya cakep. Itu orang Betawi langsung ini. Anak siapa itu? Wah itu orang pendatang. Oh dari mana dia? Kurang tahu saya, tanya aja langsung. Suaranya enak ya. Disamperin sama pengaji. Pengaji ngomong gini, Tong, kan Betawi ngomong sampai aja Tong. Tong, suara lu cakep banget Tong azan. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih kalau cakep. Benar suara lu cakep. Tuh pengaji langsung demen tuh. Dari mana lu Tong? Saya dari Jawa pengaji. Iya. Lu belajar di sana dia Tong. Pantes suara lu cakep banget tuh. Langsung. Kata pengaji, lu tinggal di mana Tong? Di masjid pengaji. Mana lu tinggal di masjid? Saya belum punya rumah. Lu mau nggak kontrak? Ya bayar kontrakan dari mana pengaji? Apa kata si pengaji? No di rumah kontrakan ada 10, 9 ada isi, 1 kosong. Lu tempatin tuh kontrakan. Yang penting lu azan tiap hari di sini. Engkau seneng dengan suara lu. Tuh modal mau azan doang. Kasih kontrakan gratis. Tuh orang Betawi. Gak taunya pengaji punya anak bontot cewek. Akhirnya pengajinya disingkat cerita nikah sama anak pengaji. 3 bulan habis nikah pengaji mati. Itu muazin dapat rumah dari warisan bininya. Padahal dari kampung kagak buat tanah. Di Jakarta dapat rumah gara-gara modal azan. Itu gara-gara pengaji tuh kontrakannya 9, 10 yang ditempatin. Pengaji mati mau nggak mau kan diparoin. Tuh orang Betawi religius. Sosial ya. Cuman kadang-kadang kelemahan orang Betawi kita nih ada juga walaupun nggak semua orang ngambek
Ribet dah. Itu nggak beda mesin giling tadi. Mesin giling mogok. Itu mesin giling kalau mogok, kayaknya 3 kecamatan dorong nggak bakal jalan tuh mesin giling. Datang ke masjid, imamnya kagak demen, pulang. Temannya nanya, lu mau jadi berjamaah? Imamnya dia, enak banget gue ngeliatnya begini. Ya kan? Nah ini kebiasaan yang ini jangan ada lagi dah, jangan biasain. Ya kan, ayo sosial, kita jangan pelit sama orang. Ayo urusan agama, sebagaimana orang-orang tua kita dulu, kita hidupin nanti. Nah hadir, Allah sudah menyatakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian wal malaikatu, kata Imam Ghazali, wasanna bi malaikatu. Malaikat sepakat mentauhidkan Allah. Yang ketiga siapa? Yang bisa mentauhidkan Allah secara murni. Wa ulul ilmi, orang-orang berilmu. Kalau kita bodoh, kayaknya rapuh kita untuk mentauhidkan Allah. Orang beriman Allah angkat derajatnya. Tapi bodoh rapuh. Makanya penting. Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Malaikat mendukung. Dan orang-orang berilmu sepakat dengan pernyataan. Berarti orang berilmu itu hadirin tinggi derajatnya. Makanya kata Imam Ghazali, "Fanzur, perhatikan oleh kamu. Kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi." Bagaimana Allah memulai dengan dirinya tadi itu. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Wa sanna bi malaikatihi, yang kedua para malaikat. Wa ulul ilmi, yang ketiga orang-orang. Wa sallasa bi ahlil ilmi, yang ketiga orang-orang yang berilmu. Jadi hadirin penting orang yang punya ilmu. Makanya penting hadir ke majelis ilmu. Kalau kita nih nggak hadir ke majelis ilmu, nggak bakalan jadi orang berilmu. Kata Imam Ghazali, ar-rizqu ya'ti wal ilmu yu'ta. Rezeki itu nyamperin. Dimanapun kita nyangsang, dimanapun kita nebak, dimanapun kita nyangkut, rezeki nyamperin. Tapi kalau ilmu yu'ta, kudu disamperin. Kalau kita nggak datang ke majelis ilmu, kita kagak belajar, nggak bakalan dapat yang namanya ilmu. Jadi bersyukur bisa hadir ke majelis ilmu, ya kan? Ini tawakupan, jangan sampai lupa tuh kuncinya. Habis lebaran adem aja, ya kan? Ada yang nanya nggak ngaji, bubar. Anda kalau nggak hadir ke majelis ilmu, nggak belajar dari Kiai Mardani, nggak bakal tahu wudu, waktu. Anda kalau nggak datang ke majelis ilmu, nggak bakalan tahu arkanus sholat, rukun sholat. Karena hadir jadi tahu. Makanya Ibnu Mubarak ditanya, ya Syekh, maninas? Siapa yang disebut manusia? Kata Syekh Ibnu Mubarak, al ulama, yang disebut manusia itu ulama. Kenapa Syekh? Kok ulama orang berilmu yang disebut manusia? Kata Ibnu Mubarak, yang membedakan manusia dengan hewan ilmu. Hewan makan kita, hewan tidur kita, hewan minum kita. Kita berilmu, hewan. Nah, itu bedanya manusia dengan hewan ilmu. Dan orang mulia kata Ibnu Mubarak karena ilmu. Bukan orang mulia karena kuat. Kalau orang mulia karena kuat, gajah, onta lebih kuat daripada manusia. Onta, apalagi onta laki, lebih kuat. Kalau orang mulia karena besar, gajah lebih gede daripada manusia. Orang mulia bukan karena besar. Gajah itu gede, hadirin. Anak kecil pernah nebakin saya, Ustaz, binatang-binatang mana yang paling berisik? Saya bilang binatang yang suaranya keras, salah. Gajah kawin biseng. Saya mikir ya, enak kawin aja berisik. Saya diinjak-injak. Ini udah kawin di atas seng, berisik buan-buan. Orang mulia bukan karena badannya gede, bukan karena ilmu. Ada rai badannya gede, otak-otak. Ada orang badannya gede, steril. Begitu ditanya, Pak,
Rumusan Madani mana? Ini pada negeri itu suaranya begini nih. Gak sesuai. Ada laki-laki nggak pakai baju, nih tetenya goyang. Bukan itu ukurannya. Orang mulia bukan karena dia galak. Kalau kemuliaan karena galak, binatang buas lebih galak. Jadi orang mulia itu karena ilmu. Makanya penting hadir ke majelis dan bersyukur Allah kasih hidayah kita mau hadir ke majelis. Orang yang mengajar, orang yang belajar, itulah manusia. Sebab dia mau benar-benar mengarahkan dirinya menuju ridho Allah dengan mempelajari ilmu Allah yang disampaikan melalui lisan baginda Rasulullah. Kemudian hadirin, orang berilmu, apalagi kedudukan yang baik buat orang berilmu. Ayat Al-Quran selanjutnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman Allah angkat derajatnya. Orang berilmu di atas orang beriman. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, lil ulama darajatun, bagi para orang-orang berilmu ada beberapa derajat. Fawqal mukminin, di atas derajat para orang mukmin. Bisa kimiati darajatan, dengan 700 derajat. Tuh, orang berilmu memiliki 700 derajat. Ma baina darajatain masyiratuhum sumiati amin. Antara satu derajat dengan derajat yang lain perjalanan, ukuran perjalanan 500 tahun. Itu derajat satu, ke sini 500. Ke sini 500 tahun, ke sini 500. Sedangkan ini ada 700 derajat. 700 kali 500, hitung diri. Iya, jangan udah bacain terus udah hitungin lagi. Hitung direk-direk. Hitung masing-masing. Kemudian ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ilmu nih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul katakan oleh Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu enggak? Apakah sama orang berilmu enggak? Ini hal bukan apakah lagi, istifham inkar. Berarti artinya pasti tidak. Tidak apakah lagi, karena istifham sebuah pertanyaan lil inkar menunjukkan pengingkaran. Makanya hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Pasti beda orang yang tahu sama orang yang enggak tahu. Pasti beda orang pintar sama orang bodoh. Orang pintar makan untuk hidup, orang pintar, orang bodoh hidup untuk makan. Bedanya itu lah. Orang pintar makan untuk hidup supaya kuat ibadah, mempertahankan hidup. Tapi kalau orang bodoh hidup untuk yang dipikirin makan dan orang bodoh. Kadang-kadang ngomong sama temennya, hari ini makan apa? Besok dia ngomong sama temennya lain lagi, hari ini makan di mana? Udah bosan, yang ketiga dia ngomong, hari ini makan siapa? Banyak seperti itu. Bedanya orang bodoh tuh. Orang berakal makan untuk hidup. Orang bodoh hidup untuk makan. Tapi